Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuh teman-teman semuanya ya. Untuk hari ini adalah pertemuan pertama kali bertemu dengan saya ya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama saya Ibu Sriwidianti ya, bisa dipanggil Ibu Sri, Bu Atri atau Bu Widi ya. Nggak nyambung nggak apa-apa. Yang penting kita bisa seenaknya aja untuk panggil nanti ya. Oke, selain saya mengajar di STIS, saya juga mengajar di STIMIK Amikom, kemudian di Politeknik Indonesia dan di LKP Solokom gitu ya. Nah, langsung saja saya akan memberikan RPS ya, rencana pembelajaran semester kita ya. Sebenarnya SIM itu apa sih? Kita belajar tentang apa begitu ya. Nah, untuk teman-teman semuanya ya, di sini kita belajar SIM ya. Kita di berapa SKS nih? Ada 3 SKS. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ya, ini kita harus tahu dulu konsep tentang kebutuhan sistem informasi dalam pengambilan keputusan itu seperti apa. Jadi misalkan Anda mau membuat suatu bisnis ya, artinya sekarang kan e-bisnis, e-commerce itu kan lagi marak banget gitu ya. Jadi kalian teman-teman semuanya itu harus tahu dulu kebutuhan dari sistem informasi itu apalah. Fungsionalnya, non fungsionalnya itu seperti apa. Kemudian selain itu kita juga harus tahu atau bisa untuk mendesain proses bisnisnya dalam suatu sistem informasi itu seperti apa. Contoh, kita tuh harus tahu dulu aturan bisnisnya. Aturan bisnis itu seperti apa, kita harus bisa mendesain. Apa sih itu flowchart, bagaimana itu membuatnya, bagaimana Anda mengembangkan sistem. Seperti contohnya Anda membuat suatu desain sistem UML, DFD, nah seperti itu. Jadi akan lebih terstruktur lagi dalam pembuatan sistem informasi berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk SIM sendiri, dia itu apa? Kenapa sih kita belajar SIM? Karena kita pengen mengetahui ya, jadi penggunaan pengelolaan teknologi informasi itu seperti apa sekarang ini ya, jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman ya, teknologi sekarang ini kan berkembangnya sangat pesat sekali begitu ya. Jadi teman-teman harus bisa beradaptasi juga ya. Kemudian bagaimana kalau kita mau memanfaatkan teknologi informasi itu seperti apa dalam pengambilan keputusan nantinya. Nah, karena dalam persaingan bisnis sekarang kan banyak banget gitu ya. Nah, untuk rencana pembelajarannya ya, ini untuk rencana pembelajarannya di sini kita ada minggu pertama, di situ kita harus tahu dulu ya SIM itu kita belajar apa saja yang kita pelajari ya, capaiannya itu seperti apa, konsepnya. Nah, kalian harus tahu konsep dari pembelajaran ini tuh seperti apa. Nah, itu ya. Jadi kontrak perkuliahannya ini nanti seperti ini gitu ya, kurang lebihnya. Kemudian selain itu juga di pertemuan kedua, ketiga ya, jadi nanti ada kita selalu belajar ini by project, studi kasus begitu ya. Bagaimana untuk mencapai SIM ini untuk keunggulan kompetitif itu seperti apa. Nah, bentuk atau metode pembelajarannya itu banyak ya. Nanti ada beberapa, ada ceramah, tanya jawab, kemudian presentasi. Nanti tergantung masing-masing di situ. Begitu ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya 4 sampai 6 kayak gitu nanti saya akan memberikan untuk project-projectnya ya. Jadi nggak usah khawatir projectnya itu nanti kita bisa kelompok ya, kita bisa diskusi bareng ya. Karena kita pengen tahu yang sekarang ini seperti apa. Nah, apa sih kebutuhannya nanti seperti apa kayak gitu. Nah, nanti kita akan memahami bagaimana pengembangan sistem informasi. Ya, kita nanti akan belajar pelan-pelan ya. Kita bagaimana mengaplikasikan di luar itu seperti apa. Nah, itu ya. Jadi itu kemudian nanti pastinya kalau sebelum UTS itu pasti ada review untuk materinya ya. Tinjauan materinya seperti apa ya. Jadi nanti untuk UTS-nya kita ada project kelompok. Ya, nanti tinggal dibagi aja kelompoknya begitu ya. Oke, kemudian setelah itu nanti ada pertemuan 9 dan seterusnya, itu nanti kita belajar tentang alat bantu pengembangan sistem itu seperti apa saja. Jadi pembuatan prototipe kalau kita mau membuat suatu sistem kayak gitu, kita harus tahu bagaimana toh aturan bisnisnya itu ya. Pertama tuh
apa dulu yang harus dipersiapkan ya, seperti apa kalau teknologi informasi, kaitannya dengan teknologi informasi ya, kalau kita mau membuka suatu webnya, nah itu nanti kita harus login dulu. Nah, dan seperti itu kita harus tahu aturan-aturannya. Jadi supaya lebih terarah dan terstruktur. Begitu. Kemudian desain sistemnya ya, karena tadi kan sudah ada dasar sebelum UTS ya, itu ada dasarnya. Nah, itu nanti kita kembangkan. Gitu. Enggak sulit kok ya. Tenang aja, nanti kita pelan-pelan untuk belajarnya ya. Kemudian kalau sudah semuanya desain sistem oke, tidak ada masalah. Nah, kita belajar tentang keamanan sistem informasi ya. Keamanannya itu bagaimana? Nah, itu nanti kita akan membahas itu semua. Kemudian pasti ya ada final project ya. Final projectnya seperti apa? Yaitu nanti lanjutan dari project sebelumnya. Jadi nanti kita melanjutkan dari project gitu. Kemudian UASnya nanti berupa presentasi gitu dari final project tersebut ya. Semoga mudah dipahami, dimengerti ya. Itu adalah beberapa dari materi ajar yang nanti disampaikan dalam SIM ya. Nanti kita pelan-pelan kita belajar ya, kita diskusi seperti itu. Oke ya, oke, nanti kita lebih jelasnya akan ketemu lagi di perkuliahan ya. Oh ya, untuk daftar referensinya bisa ya, masih bisa dilihat ya. Di sini saya menggunakan sistem informasi manajemen, bisnis ya, bisnis model dan seterusnya. Kemudian ada perancangan. Ya, ini banyak banget di e-book bisa, ataupun nanti di perpus ya, atau sumber referensi yang lain. Gitu ya. Mungkin ada yang bisa mengembangkan lagi ya. Nanti pokoknya kita tetap diskusi ya, untuk sharing untuk pembelajaran ini supaya lebih aplikatif ke depannya nanti seperti apa. Oke, begitu teman-teman mahasiswa semuanya ya. Untuk podcast hari ini, untuk pertemuan pertama ya. Jadi nanti bisa kita lebih detail lagi di perkuliahan, dan nanti setiap materi akan saya share di Classroom gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.